dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Lumajang. Adapun dengan khotib pada sholat Idul Adha hari ini yakni Al Ustaz Haji Suharyo SH, dan adapun selaku imam sholat Idul Adha pada hari ini yakni Al Ustaz Wahid Qasim Al Hafiz. Adapun untuk kurban di SMK Muhammadiyah Lumajang yakni 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Begitu para jamaah sekalian, mari kita laksanakan ibadah sholat Idul Adha dengan penuh hikmah. As-sholatu jami'ah. سووا صفوفكم فإن تسبق الصفوف من قبل الصلاة. Saf dan barisannya mohon dirapatkan dan diluruskan. Barisan yang depan dipenuhi dulu, yang kosong segera diisi. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من
وهم عن دعائهم غافلون وإذا خسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil khabir sabil bashir. في كتاب الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat id yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat id yang ibadah ini merupakan ibadah satu frekuensi dengan saudara-saudara kita yang hari ini sedang melakukan ibadah haji. Mereka menangis bertaubat kepada Allah mulai dari kedatangan mereka di tanah suci sampai hari ini dan nanti kembali ke tanah air kita ini. Mudah-mudahan mereka pulang menjadi haji mabrur. Kita yang ada di Indonesia ini menjadi orang yang meneladani bukan saja kepada para jamaah haji, tapi juga meneladani kepada orang hebat Bapak Tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya bernama Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah pertanyaan besar. Nabi Ibrahim itu wafat sudah 3.500 tahun silam. Tetapi namanya begitu sangat tersohor di dunia ini, bahkan lisan-lisan kaum mukminin pun selalu membacakan sholawat untuknya. Ketika kita mengucapkan sholawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim selalu disebut namanya? Seolah beliau masih hidup,
walaupun sudah wafat 3.500 tahun silam, karena beliau seorang hamba yang all-out, sepenuh jiwa dalam menghambakan dirinya kepada Allah, bukan sekedar dia beribadah secara maksimal, tapi mau berkorban apapun yang Allah perintahkan dilaksanakan. Sami'na wa ata'na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita nampak dinas hari ini dan seterusnya sampai kiamat. Keanggunan perbuatan Nabi Ibrahim terus akan dilestarikan dan ditiru oleh orang-orang mukmin. Maka dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengajak pada jemaah sekalian, marilah kita meneladani beliau. Dalam hal apa? Kekuatan yang ada pada pribadi Nabi Ibrahim. Rasul Muhammad SAW menegaskan bahwa al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin an-dhaif. Orang mukmin yang kuat itu baik dan lebih Allah cintai ketimbang orang mukmin yang lemah. Kuat dalam hal apa? Pertama, orang mukmin yang Allah cintai yang disebut kuat itu kuat dalam hal akidahnya, kuat keimanannya, iman kepada Allah, yakin kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan mau mengorbankan segala sesuatunya untuk Allah. Kuat dalam hal ilmu, kuat dalam hal amal, kuat dalam hal jaringan, kuat dalam hal yang lain-lain termasuk hartanya. Maka kalau kita menjadi pribadi hebat itu sebenarnya lihat posisi kita sebagai apa sekarang. Kalau kita sebagai orang tua, jadilah orang tua seperti Nabi Ibrahim yang memberikan keteladanan, yang mengajak dialog kepada putranya. Ketika harus melaksanakan perintah sembelih, walaupun beliau sudah tahu itu firman Allah, masih diajak dialog putranya Ismail. Saya semalam mimpi dan mimpinya itu tiga malam berturut-turut. Aku mimpi untuk menyembelih. Bagaimana menurut Anda? Nah, posisi yang kedua, kalau kita sebagai anak jadilah seperti Ismail yang total pengabdiannya kepada orang tuanya, tidak membuat orang tua menjadi galau hidupnya, tidak menjadi orang tua menjadi anak yang membuat orang tua galau hidupnya, tidak menjadi anak yang membuat orang tua selalu repot memikirkan anaknya, tapi menjadi anak yang senang dan menyenangkan orang tuanya kalau dipandang, anak yang tidak merepotkan orang tua. Bahkan kalau diminta untuk berkorban tentang dirinya pun diserahkannya. Ayah, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan ayah. Insya Allah aku akan melihat aku kelak dalam keadaan sabar di hadapan Allah. Jadilah anak yang seperti ini, anak yang menyenangkan bagi orang tuanya, dan dia menjadi anak yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian, kita ini berada di Lumajang. Lumajang ini sekarang berada dalam kondisi sangat mengkhawatirkan dari generasi mudanya. Penyebaran narkoba, Lumajang itu termasuk zona merah. Itu artinya apa? Generasi muda berada dalam ancaman keselamatan penyebaran narkoba itu. Melalui mimbar ini saya berpesan kepada anak-anakku semua yang baik-baik ini, kuatkan iman kalian menjadi pribadi yang tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi
oleh maraknya narkoba yang sekarang sungguh memprihatinkan. Masa depan kalian masih panjang, hendaknya diraih dengan sebaik-baiknya. Jadilah anak yang bahagia dunia akhirat dengan menghindari godaan-godaan yang katanya bahagia tetapi sesaat, dan setelah itu akan menjadi orang yang merugi selama-lamanya. Jadilah generasi Ismail yang secara vertikal kepada Allah luar biasa dan horizontal kepada orang di sekitarnya, khususnya kepada kedua orang tuanya, luar biasa pengabdiannya. Bayangkan anak-anakku semua, kalian kemudian ditanya oleh orang tua kalian, apakah engkau mau aku sembelih? Nah, ini perintah dari Allah, ini wahyu Allah. Semalam aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Kira-kira jawabannya bagaimana? Tapi Nabi Ismail menyerahkan diri dan jiwanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah teladan terhebat yang pernah ada di muka bumi ini. Akidahnya hebat, ibadahnya luar biasa, pengorbanannya juga tidak ada yang menandinginya. Dan sampai hari ini kehebatan kedua pribadi ini, Nabi Ibrahim dan Ismail, terus dilestarikan dalam kehidupan. Tahu sekali orang kemudian nampak tilas menunaikan ibadah haji di tanah suci. Hari ini mereka lempar jumroh, melempar batu di sebuah tempat yang ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah itu digoda oleh iblis, dilemahkan semangatnya, dilemahkan imannya, tapi kemudian dihantam atau dilempar dengan batu itu. Dan sampai hari ini kalau kita merasa ada yang melemahkan posisi kita, keimanan kita, ilmu kita, semangat kita, mari kita lempar dengan semangat yang membaca. Kita lempar dengan keimanan yang kuat. Kita lempar dengan sebuah obsesi, saya harus sukses, saya harus tidak boleh lengah terhadap berbagai macam godaan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang senantiasa kita kenang setiap tahun ini. Pertama, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam tentang keimanannya yang luar biasa. Al-imanu yazidu wa yanqusu, kata Nabi, iman itu kadang naik, kadang turun. Bergantung bagaimana kita mempertahankannya. Orang yang kuat itu baik dan lebih Allah cintai, kata Nabi, timbang orang yang imannya lemah. Lemah dalam hal akidah itu ancaman luar biasa. Dan bangsa ini akan hancur kalau penghuni penduduk negeri ini imannya lemah. Dan ancaman untuk melemahkan iman itu senantiasa datang bertubi-tubi. Salah satu di antaranya adalah mengancam generasi mudanya dengan menebar, memberikan kemudahan-kemudahan untuk mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya. Pergaulan bebas salah satu di antaranya juga akan merusak generasi muda yang akan datang. Kalau generasi mudanya hancur, maka bangsanya akan hancur. Suatu ketika Dr. M. Natsir datang ke Rusia, masuk di sebuah masjid, beliau menangis. Kenapa menangis? Karena jamaah yang datang di masjid itu seluruhnya orang-orang sepuh, orang-orang tua. Dalam pandangan Bapak Dr. M. Natsir, kalau generasi tua yang menguasai, yang dominan, maka nanti akan ada kehilangan satu generasi. Betul, setelah itu kemudian generasinya putus, orang beragama secara baik, kemudian banyak yang tidak tertarik sebenarnya kepada agama itu, sehingga akhirnya komunis merajai Rusia itu. Dengan mauna Allah, jarum jam berputar,
kemudian berbalik. Sekarang Islam sedang berjaya. Rusia sekarang sedang mengalami peningkatan jumlah umat Islamnya. Dan ini gambaran dunia. Dunia sekarang umat Islam terus bertambah dan bertambah. Ketika Rasul Muhammad SAW berdakwah, tahap awalnya baru Khadijah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang memeluk Islam. Kemudian bertambah yang lain. Setelah umat Islam bertambah dan bertambah, teror berdatangan sehingga Rasul kemudian diperintahkan untuk hijrah. Hijrah ke Taif. 10 tahun di sana, Rasul kembali ke Mekah lagi, sudah 13.000 umat Islam yang mengikuti kepulangan Nabi. 13.000. Dari 1, dari 4 menjadi 13.000 berkat dakwah Rasul. Sekarang jumlah umat Islam terus bertambah dan bertambah, sudah menjadi 1,8 miliar. Dari jumlah penduduk bumi 8 miliar. 2030 nanti jumlah umat Islam dunia akan menjadi umat Islam terbesar nomor wahid, tidak ada yang menandinginya. Dari mana mereka kemudian jumlah terus bertambah? Dari upaya menyelamatkan dengan dakwah ini akidah generasi mudanya, termasuk anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan iman yang dahsyat, beribadah dengan kuat, dan capek-capeklah dalam ibadah. Sebab orang yang capek dalam ibadah, di hatinya ada kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, jadilah hamba Allah yang memiliki kemampuan dan daya syukur yang luar biasa. Kadang-kadang kita ini tumpul dalam hal syukur itu, menganggap sesuatu terjadi dengan sendirinya, padahal sesuatu yang ada di sekitar kita, di dalam diri kita, itu tidak ada satupun yang terlepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu banyak kenikmatan, apakah kalian pernah berpikir, hai manusia? Kita bisa berkedip, Allah yang memberikan kemampuan berkedip. Andaikan kita tidak bisa berkedip sehari saja, mata kita akan lelah, akan capek, gampang sakit. Andaikan kita tidak bisa bernafas 1 menit saja, tetangga kiri kanan sibuk ngurusi kita. Andaikan kita tidak bisa makan, maka apa yang terjadi? Kerusakan demi kerusakan. Ini pada diri kita, apalagi di sekitar kita. Kita tidak mendapatkan udara yang bisa kita hirup. Ketika awal-awal corona menerpa bangsa ini, udara, oksigen itu begitu mahalnya. Antri, rebutan, menunggu giliran. Bagaimana bisa bernapas dengan baik? Bahkan seorang pemimpin yang membuat oksigen itu pun meninggal dunia gara-gara tidak kebagian oksigen. Sekarang kita bisa bernapas dengan lega, bisa menghirup udara dengan baik. Semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian akan menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa menghitungnya saking begitu banyaknya. Allah hanya menyatakan, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah akan diberikan tambahan yang lain yang lebih banyak. Tapi kalau kita kufuri, kita tutup-tutupi, ketahuilah siksa Allah amat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan dari kita semua hamba yang penuh dengan ketaufan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.